A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Itu tadi baru saja kita mendengarkan Yusuf, salah satu santri dari Tasawuf Underground, yang membacakan surat Al-Insyirah, di mana salah satu ayatnya ada artinya sangat mendalam, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan pemirsa TV Muhammadiyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kembali lagi bertemu dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Dan senang sekali hari ini kita akan membahas segala sesuatu yang tentunya seperti biasa viral, menarik, dan juga insya Allah bermanfaat, nggak cuma bagi saya tapi juga bagi pemirsa TVmu yang sedang menyaksikan. Dan tadi saya sudah memberikan sedikit bocoran bahwa yang mengaji tadi di awal episode kita hari ini adalah salah satu santri dari Tasawuf Underground, karena di episode hari ini kita akan membahas tentang saya boleh bilang ini komunitas nggak sih? Ya, boleh. Jadi ini adalah komunitas Tasawuf Underground, dan tentu saya tidak sendiri. Tadi saya sudah bertanya dan sudah dijawab. Assalamualaikum Ustadz Halim. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ustadz ini hari ini akan nemenin saya kurang lebih 1 jam. Oh siap. Kita akan membahas panjang lebar tentang Tasawuf Underground, karena bagaimanapun juga ini saya pribadi aja sangat amat bersyukur bisa bertemu dengan Ustadz Halim, karena ini pasti akan sangat bermanfaat bagi saya dan insya Allah juga bermanfaat bagi pemirsa TVmu. Tadi kita di awal episode sudah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dari Yusuf, salah satu santri dari Tasawuf Underground. Saya mau langsung bertanya aja sama Ustadz Halim, ini Tasawuf Underground itu apa sih sebenarnya? Komunitas apa ini? Sebetulnya ini komunitas di media sosial, orang belajar tentang tasawuf, tapi secara underground. Okay. Lalu saya dirikan pengajiannya dari kafe ke kafe gitu. Tetapi orang biasa, artinya profesional, ada mahasiswa, dosen dan sebagainya. Tetapi lambat laun kita berpikir kayaknya perlu ada jamaah yang luar biasa gitu. Lalu saya tertarik dengan penampilan anak pang dan anak jalanan yang selama ini tidak tersentuh oleh dakwah. Begitu saya ajak ngopi mereka, ternyata reaksinya luar biasa. Jadi gairah, ingin belajar, ingin berbenah, ingin berhijrah. Dari mereka itu sudah sangat besar. Tapi selama ini tidak ada yang merangkul. Gitu. Jadi cuman dengan kopi bareng, lalu bisa ngaji. Wah, Masya Allah. Tapi awal mulanya gitu ya, kepikiran kenapa harus merangkul mereka tuh ada ininya nggak sih Ustadz? Ada banyak. Ada sebab musababnya nggak sih gitu? Atau mungkin misalnya gitu ya, gara-gara lewat sering ketemu sama anak-anak pang gitu, terus tiba-tiba terpikirkan, atau kenapa? Saya suka musik, terus saya ngeliat penampilan mereka, bagi saya bukan kriminal untuk bertampilan apa namanya, rambut mohak gitu ya, dengan dandanan yang nyentrik, itu bukan kriminal bagi saya. Nah saya lihat ya mereka di trotoar, di perempatan nganggur, kadang ngamen dan lain sebagainya, itu mengganggu. Tapi bahwa mereka suka musik, mereka dengan tampilan mohak, itu bukan kriminal. Itu kan bagi saya sesuatu yang unik. Pada saat yang sama, masjid tidak menjadikan mereka itu sadar gitu. Masjid tidak menjadi oase bagi mereka, dan pada saat yang sama juga tidak menjadi tempat bagi para pendosa untuk mengadu. Mereka mau datang ke masjid susah ya. Bisa dicurigai nyuri sendal dan lain sebagainya. Kalau mau ke warung nasi pun dia nggak boleh makan di situ, karena penampilannya bisa merusak pelanggan yang lain. Boleh beli tapi bungkus. Itu kan sesuatu yang artinya masyarakat paham itu, tetapi agama tidak hadir itu. Saya mencoba
mendekati mereka, ternyata tanggapannya luar biasa. Mereka antusias untuk belajar. Gitu. Nah ini komunitas tasawuf underground ini sendiri berarti udah berapa lama berdirinya? Kalau tasawuf underground sendiri sudah 7 tahun. 7 tahun. Tapi pembinaan terhadap anak pang dan anak jalanan baru 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahunan. Jadi awalnya ya saya dan kawan-kawan punya ketertarikan, kayaknya kita kan selama ini zikir kepada Allah dengan kuatnya seperti itu. Kapan ke sampingnya? Kapan kita mikirin umat? Padahal kan kayak sholat saja kan harus tanha anil fahsya wal munkar. Apa konsekuensi dari ibadah kita kepada Allah itu harus berimplikasi sosial. Inspirasinya kan misalnya seperti yang Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya kan, cerita yang waktu kecil sering banget saya dengar. Mengapa beliau memilih surat Al-Ma'un tiap saat, hingga akhirnya muridnya itu pada bertanya, ini kenapa Pak Kiai Ahmad Dahlan ini selalu memilih surat itu? Begitu ditanya, ternyata bahwa membaca surat tadi tidak cukup hanya dengan kita hafal atau memahami makna, tetapi bagaimana mengamalkan surat tadi gitu. Nah, kita coba sebenarnya kalau memang sholat bisa dirasakan kehusyukan kepada Allah itu sesuatu yang mendamaikan, kenapa kita tidak coba mengalihkan ketergantungan narkoba, anak pang dan jalanan dengan sholat dan zikir? Masya Allah. Saya buktikan dengan itu. Saya ajak mereka traktir sholat, bukan traktir makan, traktir sholat, traktir zikir. Dan ternyata secara fisik dan rohani mereka merasakan getar kedamaian itu. Jadi ngefly dengan zikir gitu. Jadi beda ya, jadi Beda. lebih positif. Beda. Nah, tadi kan Yusuf salah satu santri dari tasawuf underground itu membacakan surat Al-Insyirah. Itu ada makna tersendiri nggak sih kenapa Yusuf membacakan itu di awal episode kita? Pasti saya wajibkan anak-anak membaca surat-surat pendek Oke. dan harus paham maknanya. Oke. Jadi dari awal gabung dengan saya, bacaan Al-Quran yang dibaca saat dia dalam sholat atau semua bacaan doa dalam sholat wajib hafal di luar kepala sekaligus maknanya, sehingga sholat mereka tidak seperti burung beo. Sehingga mereka sendiri kadang menarik saya untuk ikut dalam resonansi kehusyuan. Bagaimana tidak misalnya malam-malam yang ngajak zikir atau ngajak sholat mereka. Masya Allah. Tertatung jam 1 malam gitu, Ustaz zikir nih Ustaz, enak. Saya kan ketarik. Artinya secara ruhaniyah mereka sudah kuat. Jadi energi yang besar bisa menarik energi yang kecil. Apalah artinya Ustaz? Mereka itu sama bapak ibunya yang lawan. Gak mempan kalau hanya dikasih nasihat Ustaz kan. Kalau tidak tumbuh dalam dirinya sudah kesadaran. Oke. Gitu. Jangan nangis itu. Udah terharu, cuma kayaknya saya masih pengen ada satu pertanyaan lagi gitu. Tadi kan kalau Ustadz bilang ternyata mereka tuh punya ketertarikan besar soal agama gitu. Tapi dari sekian banyak yang Ustadz ajak gitu untuk ayo kita mulai lagi belajar agama, itu ada nggak sih yang penolakan-penolakan yang terjadi? Karena saya kalau misalnya benar-benar itu nggak ada yang menolak, luar biasa banget gitu. Tapi kalau ada yang menolak tuh biasanya gimana mereka respon penolakannya? Pasti ada penolakan. Kalau misalnya di kampus yang kita bayar SPP aja ada banyak anak bengal kan. Itu dia. Ya. Tetapi bahwa ketika kita hadir sebagai sahabat, hampir tidak ada masalah. Ya, kayak penjahat seperti sekali Al-Kafun dan sebagainya ya, mereka punya sahabat kan. Nah, anak kriminal, anak jalanan bukan kriminal kan. Maka ketika kita mendatangi mereka sebagai sahabat, selesai masalah. Persahabatan. Makanya dalam konsep dakwah, Rasul tidak panggil Umar, Abu Bakar sebagai murid, tapi sebagai sahabat. Itu kan teori dakwah. Artinya dakwah butuh metodologi. Saya sering mengingat at-thariqatu ahamu minal madah. Cara atau metode atau pendekatan itu kadang lebih baik daripada materi yang kita sampaikan. Apa yang saya ajarkan di masjid atau di kampus mungkin sama yang diajarkan kepada mereka,
tetapi caranya jelas berbeda. Misalnya hafal-hafalan, surat-surat pendek. Mereka saling berlomba. Siapa yang nggak hafal, jepit telinganya. Wah, telinga anak-anak kan berlubang gitu ya. Oh, saya mau gitu. Atau kalau nggak jepit itu jepit dengan jepitan baju. Oke. Itu cabut bulu kakinya. Jadi kan anak-anak enjoy belajar. Sehingga mereka tidak terasa sebetulnya sedang berlomba untuk belajar berbenah begitu. Pembelajarannya dibuat jauh lebih menyenangkan sesuai dengan versi mereka, dengan kapasitas mereka. Jadi kurang lebih mungkin kita harus bisa membaur dengan mereka dulu gitu untuk baru bisa mengajarkan seperti harus itu. Harus bersahabat. Ingat nggak dulu pertama kali ngajak komunitas-komunitas anak pang gitu, berapa orang yang dulu pertama kali diajak? Ingat nggak? Jadi gini, waktu itu saya lagi makan di restoran mau menentukan jadwal pengajian itu di kafe mana gitu. Oke. Begitu di perempatan saya lihat ada sekitar 5 orang lagi nongkrong ngopi. Radius berapa meter itu baunya udah kecium. Mereka kan jarang mandi ya. Maaf ya ini ya. Jarang mandi, jadi radius berapa meter itu udah itu. Mereka lagi ngopi bareng-bareng. Tiba-tiba saya ucapin salam, "Assalamualaikum bro, apa kabar?" Dia kaget. Lihat saya turun dari mobil dan orang asing begitu, tapi langsung saya minta join kopi. Jadi kopi itu gelasnya 1 ya, berlima, tapi saya minta. Dia belum ngomong iya, masih ngelihat, masih aneh. Udah saya teguh. Saya nggak peduli waktu itu apakah dia sikat gigi atau tidak. Bismillah saja, ini salah satu dari pendekatan. Ternyata ngobrol, saya mengenalkan diri, saya belum ngomong saya ustadz, saya belum ngomong saya dosen, dia sudah bilang salah satu di antara mereka yang paling seram minta diajarin ngaji. Masya Allah. Gitu. Itu artinya sebetulnya di tengah mereka kadang sudah menemukan titik jenuh, tetapi tidak ada yang merangkul. Mereka lebih memilih pom bensin daripada masjid. Kan berarti persoalan dakwah kita. Betul. Masjid sudah mencurigai kita. Masjid pasti melarang orang menggunakan MCK, menggunakan toilet masjid untuk anak-anak jalanan. Karena apa? Karena menganggapnya mereka tidak tahu bahwa boleh jadi hidayah datang dari toilet. Ya kan? Orang menyumbang masjid itu dengan toilet-toiletnya. Nah, ketika toilet masjid digunakan anak pang dengan jalanan, itu mestinya berpahala bagi yang menyumbang. Masya Allah. Oke, baiklah Ustadz Halim ini baru segmen 1 loh, ini udah sangat menarik sekali. Ini kita akan ngobrol di segmen berikutnya tentang rencananya kalau nggak salah mau buka pesantren ya. Kita sudah berjalan. Secara definitif sudah berjalan. Kita akan membahas tentang pesantren yang sudah berjalan itu seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.